Yang baru dari Leisure, kenalin, Leisure DZ4. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Oke guys, baik lagi bersama gue Johan, dan di depan gue ini ada namanya si Leisure DZ4 ya guys ya. Dan ini adalah produk baru dari Leisure, dan sabar-sabar sih lagi, langsung aja kita unboxing guys. Let's go. Oke guys, langsung aja kita unboxing untuk si Leisure DZ4 nya ini. Untuk dari depannya sih lu bisa lihat ya guys ya, ini tuh kayak gimana sih? Rada absurd ya, kayak bulat ya, aku nggak tahu ini apa, tapi ini gambarnya dia. Memang kalau Leisure itu rada unik ya, dan juga di sampingnya ada tulisan Leisure Sound Life seperti ini yang kelihatan itu ya, Sound Life. Dan kanan juga sama, atasnya nggak ada apa-apa, bawahnya juga nggak ada apa-apa guys. Dan di belakangnya ini mengenai spesifikasi dari barangnya sendiri guys ya. Nah, ini adalah spesifikasinya. Kalau kalian bisa baca, kalian bisa pause ya untuk baca. Nah, ini nih, kalian bisa pause sendiri untuk baca lebih detailnya. Dan langsung aja, kalau dari sini gue bisa baca adalah ya, dia ada bahasa Cina, bahasa Jepang, sama bahasa Inggris ya. Dan untuk barangnya ini ya, karena dia itu memakai material katanya 3D printed resin, guys. Kabel 1,2 meter, 0,05 mm, 216 plated monocrystalline copper. Rada ribet ya untuk dibacanya, dan juga dia memakai namanya driver 3,3 kali 3 kali 6 apa 3,6 namanya, 3 kali 6 mm titanium dome dynamic driver plus 6 mm pasif radiator. Lu bayangin, di sini ada namanya radiator guys. Gokil juga guys ya. Dan tentunya ini CV, dan ya ini bener-bener masih baru banget, dan gue penasaran banget sih kalau misalnya gue buka. Langsung aja kita buka tanpa banyak cincong ya guys ya. Oke, ini adalah barangnya guys. Oke, langsung aja kita slebeo. Aduh, ayo sini sayang. Nah, oke, seperti itu langsung kita slebeo guys ya. Dan lala, yang gue suka dari boxnya tau nggak apa lo? Ayo, ada yang bisa tebak gak dari boxnya gue suka apa? Ada tulisan high res. Nah, tulisan high res ya guys ya, tuh kalau bisa lihat tuh. Wow, ini gila loh. Ini pertama kali gue pegang boxnya itu gue kira box abal-abal ya. Ternyata boxnya lumayan loh. Dia ada kayak teksturnya gitu. Apalagi kayak di bagian gambarnya ini kayak teksturing 3, bukan 3D ya, timbul gitu ya guys ya. Tulisan Leisure dan DZ4 nya juga guys. Di sini juga kayak timbul gitu. Keren ya. Dia kayak ada efek-efek timbul guys. Kalau bisa gue pegang nih, efek-efek timbul gitu kayak pentil. Maksudnya kayak timbul gitu guys ya. Ini karena sensor kayak gue ya. Ya intinya ini kayak ada sensor lagi, ini ada kayak timbul-timbulnya gitu. Oke, cakep banget ini box. Serius, tapi gue penasaran sama isinya. Langsung aja kita slebeo saja untuk boxnya. Lala. Dan di boxnya ini kita gue kayak dibuka HP atau nggak, unboxing HP loh, serius ini buka. Oh, ini HP gue ya hampir mirip lah ya, deket-deket lah. Ini kayak HP guys, serius gue gak bohong dah. Wah, ini adalah barangnya si DZ4 ya guys ya. Dan dalam barangnya ini kita dapat namanya kayak buku warna oranye keren gitu, gue suka. Kayak cara pemasangannya segala macam tuh, cara pemasangannya guys ya kayak gini. Dan ini dapat namanya apa nih? Kayak registration form ya guys ya, kayak registration form gitu tulisannya bilangnya. Tuh registration form, dan ada tulisan apa lagi nih? Checker 1, gua nggak tahu checker 1 artinya kalau pas cek atau apa nih, tuh bisa lihat ya guys ya. Kayak gini, dan di sini kayak dapat kartunya. Ya kartunya si Leisure walaupun tipis tapi oke juga nih, warna merah kayak ROG gitu ya. Dan langsung kita keluarin barangnya. Gila. Wow.
Ini pertama kali gue pegang, kata yang pertama gue ucapin tuh wow ya guys ya. Serius, wow. Case-nya ini enak loh guys, dia kayak bahan doff gitu yang kalau dipegang tuh nagih. Gue paling suka nih doff-doff kayak gini nih. Wah gila. Oh dia itu tipe tipe muter ya guys ya, tipe udah box bagus, finishingnya kenapa los diputerin. Nih bikin buang waktu sih ya, seperti ini bagus loh, banyak. Kenapa enggak yang langsung kayak 64 Rodeo atau yang lain tinggal slap udah. Ini kenapa sedikit putih screw gitu. Astaga ya sudah ya guys ya. Dan langsung kita keluarin, dan pertama kali kita dapat namanya ear tips ini. Dan ini ear tipsnya tentunya tulisannya ya guys ya, ada vokal ear tips dan balance ear tips guys, seperti ini. Kata nggak nih ya tuh guys ya, nih vokal ear tips dan balance ear tips guys, seperti itu ya. Oke lah ya guys ya. Dan ini kayak mungkin kayak ngikutin kayak 64 Audio atau nggak kayak bikin bulatan gini, tinggal dimasukin ke dalam fitting yang di sininya tuh. Kesannya kayak 64 Audio banget, serius. Dan di sini yang gue suka, kita dapat namanya Silica Gel. Dan di sini tentunya dia sudah dual pin ya guys ya, dia memakai seperti ini bahannya. Dan dapat namanya pengikat kabel, biar nggak berantakan aja sih. Ya seperti ini dia campuran gitu guys ya untuk kabelnya, dan kabelnya ini 4 braid. Dan bahannya ini oke, lemes, nggak kaku, nggak lengket. Oke sih menurut gue ini kabelnya ya. Dan untuk bagian dual pinnya ini dia yang agak pipih guys nih. Kalau bisa nih, ayo fokus mana? Ayo sayang fokus dong sayang, jangan gitu dong sayang. Ayo, ayo go. Ya. Nah seperti ini guys ya tuh, kalau kalian bisa lihat ya. Nah kalau kalian bisa lihat ini bentuknya agak pipih ya guys ya untuk bagian dual pinnya guys. Jadi kalau IM kalian itu rada mendelep ke dalam, ini tuh nggak bisa dipakai guys ya. Kayak misalkan yang mendelep ke dalam itu, kayak misalnya nih bagian dual pinnya itu mendelep gitu loh. Ini nggak bisa guys, ini hanya untuk yang bagian data atau yang dual pinnya itu nonjol ke atas, kayak misalkan KDC gitu. Nah ini bisa guys ya. Dan kita ke main utamanya. Oh dia sudah pakai ear tips ya guys ya. Ini namanya adalah Leisure DZ4. Wow. Oke, pertama kali gue pegang. Ini pertama kali gue pegang, dia bahan atasnya ini doff gitu. Ya, doff. Nah, doff kayak gini. Dan ada tulisan. Nah, ini ada tulisan nih. Leisure gitu tuh. Nah, Leisure dan yang L DZ4. Enak loh pasti pegang loh. Dan bagian ear tips, bagian nozzle-nya ini aduh keras juga ya. Oke, nozzle-nya ini pakai namanya 3D printed resin ya, tadi sudah dibilang. Dan dia rada pendek guys. Nah seperti ini, rada pendek, nggak panjang, dia rada pendek. Dan di sini dia memakai kayak dua lubang sama 3 ya jatuhnya. Ini satu lagi nih buat mungkin frekuensi yang mana gitu. 3 lubang ya guys ya, satu kecil banget seupil. Nggak seupil itu, sebelek ya. Dan 2 yang ada filternya gini. Ini memakai filter warna putih ya, aku kayaknya putih pakai kuning. Mata gua agak buram ya. Nih tahu. Ya intinya filter gitu. Nggak kelihatan warnanya, ini mata gua sipit banget, serius dah untuk bagian filternya guys ya. Dan langsung aja kita masukin lagi. Untuk bagian borsi ininya rada gede guys ya. Jadi biar bisa masukinnya gampang tuh. Nah seperti itu. Dan bagian faceplate-nya ini dia bentuknya kayak rasi bintang atau bentuk Z atau N, gua nggak tahu nih N. Ya ini DZ ya, jadi Z mungkin dibilangnya Z atau N nya. Ya terserah lah dia lah mau gimana ya. Dan ini kayak bentukan si boxnya tuh. Bentukannya seperti ini, set ya. Ini juga sama tuh. Jadi ini kesannya nggak ada macam-macam, dia cuma kayak tampilan gold. Dan juga bentuknya itu ada kayak uliran dalam. Ini di grafir gitu ya, jadi bisa dalam gitu tuh.
Nah ini bentuknya dalam gitu, jadi ini kayak dipegang tuh ada teksturnya gitu. Dan untuk kelihatannya sih ini tuh rada bulky ya, rada gendut gitu guys untuk si Leisure DZ4 nya guys. Oke, untuk packaging dengan kelengkapan kayak gini yang gue suka kayak gini ya guys ya, kayak dari dusnya, ear tipsnya dan kabelnya, IM-nya, semacam kelengkapannya guys ya untuk packagingnya dan juga si ininya, case-nya. Walaupun case-nya ini masih yang diputer ya, oke lah, gua bakal kasih nilai 8 dari per 10 guys, karena gue suka banget sama yang begini. Tapi sayangnya kurangnya mungkin dialurin gitu ya, diputer-puter itu. Mungkin kalau nggak diputer kayak slap gitu, mungkin bisa gua kasih skor nilai 9 atau 8,5 ya guys ya. Dan untuk build quality dari si Leisure DZ4 ini, ya gue nggak tahu nih agak ringkih bagaimana, tapi ya ini agak cukup oke ya guys ya, walaupun ini pakai 3D material resin gitu. Dan dek kabelnya juga cukup oke. Menurut gue bisa kasih nilai skor 8 juga deh per 10. Mengingat harganya ya guys ya, nanti harganya bakal gue kasih tau di belakang. Dan dia pakai tentunya dual pin seperti ini, rapih banget untuk bagian finishingnya. Oke, gue suka banget sama si finishing dari si Leisure DZ4 ini guys. Dan langsung aja kita nyobain untuk first impressionnya guys ya, let's go. Ya itu adalah saat kalau dalam packagingnya dan build quality-nya dari si DZ4 ini ya. Ini gue masukin lagi sengaja karena biar lebih rapi aja guys. Dan langsung aja kita buka lagi untuk si Leisure DZ4 nya ini guys ya. Dan tadi gue sudah bilang deh, banyak banget souvenirnya dan juga aksesorisnya ini gue paling suka guys ya. Dan dalamnya ini yang pengen gue suka sih, kenapa harus dikulir gitu. Sayang aja ya untuk bagian gininya, dan ini jadi copot-copot. Wah, copot kan. Dan gua di sini mencoba langsung dari pas ear tipsnya yang pas tadi gue bilang, tadi gue sudah tunjukin kalau pas di unboxing itu dia yang pertama kali itu ini yang dipakai guys ya. Dan ini tentunya yang mungkin vokal kali ya, atau yang balance. Harusnya sih ini vokal ini guys. Karena di sini nggak jelasin bagiannya vokal mana, bagiannya balance mana, sama sekali tidak dijelaskan. Gue nggak tahu nih, aneh juga ya memang ya si Leisure ya. Dan langsung aja kita pasang untuk si Leisure-nya ini guys. Gue benci banget sama yang bentuknya alur begini tuh. Dan langsung aja kita tampilin. Dan di sini kita langsung aja pasang ya guys ya. Tadi gue nggak sempet pasang, jadi kita di sini pasang aja langsung untuk si Leisure DZ4-nya ini. Dan tentunya pasangnya seperti ini saja standar. Ya. Gue paling suka yang kayak masang-masang IM baru tuh, kayak bau dus ya, enak banget kayak baunya gitu, kayak nagih guys. Gue paling suka banget ya. Ulala. Dan sensasi pas masukin namanya dual pin ke dalam yang gini tuh seret kayak perawan nih. Oke, ini adalah saat dia kalau dipasang menggunakan mundur dulu. Nah, ini adalah saat dipasangkan dengan namanya kabelnya guys. Jadi kesannya kayak lebih cakep aja, elegan gitu, dengan nuansa warna emas dan juga kabel yang warna silver dan juga warna kayak coklat atau abu-abu. Ini gue nggak tahu nih, gue buta warna kayaknya. Ya seperti ini, dan lu bisa lihat ya guys ya, kalau saat dipasang tuh seperti ini, kesannya lebih cakep banget. Dan langsung aja kita icip ya. Oh, gue lupa info kalau bagian fittingnya ini itu dia rada gendut ya, tapi gendutnya itu nggak melebihi dari inian gue, jadi kesannya rada gendut tapi pas ya guys ya untuk bagian fittingnya ini guys. Kalau saya kasih bagian fitting gue ini, kalau suaranya rada beda sorry banget karena gue baru lupa, gue ada yang kurang dari bagian fitting. Untuk bagian fitting ini gue merasa nyaman dan tidak kenapa-napa, walaupun dia rada gede. Bisa gue kasih skor nilai 7,5 dari 10 guys ya. Langsung aja kita langsung ke sound quality, let's go. Kita icip di sini. Nah, di sini gue memakai namanya seperti biasa LG V60 karena ini nggak tahu nih HP yang agak netral menurut gue kalau nggak diaktifin bagian itunya ya, gue bilang ya, bagian LG HiFi 2 kotaknya dan juga LG 3D Sound Engineering itu kalau nggak diaktifin dia kayak netral gitu guys, enak bagi gue. Langsung aja kita coba untuk lagu yang agak ngebas dulu ya guys, agak ngebas ya. Kita akan coba yang ngebas. Wah, cir. Ini nggak usah gue jauh-jauh, nggak usah gue dengerin bassnya lama,
ini udah pasti bass head. Ketahuan banget dari dentuman pertama kali dia ngedentum ya guys ya, kayak dalam banget, deep ini, deep boom yang aneh. Tapi untuk seteran gue belum dengerin nih. Untuk bagian low-nya ini gue dengerin guys, dalam dia, bass head udah pasti nih. Ya ini udah pasti bass head, tapi yang gue kagetin bagian midnya ini nggak mendem ya guys ya, alias nggak butek. Ini bass head yang menurut gue nih enak guys untuk si DZ4 ini. Ini pertama kali gue dengerin lagu bass head yang bagian midnya ini nggak mundur, alias nggak butek. Dia ini bersih guys ya, malah lebih tegas. Tapi ini untuk suara cowok, dan gue mau coba dengerin kalau misalnya dia pakai suara lagu cewek ya guys ya. Nah ini, oh high-nya ada buntung guys. Jadi high-nya ini rada buntung, gue coba dain ya guys ya. Ya rada buntung bener. Dia high-nya ini rada buntung, jadi bagian ting-nya itu nggak nyampe panjang, jadi kayak ya ting teng udah putus gitu. Dan sekedar ada aja untuk bagian high-nya, nggak yang istimewa banget. Ini bisa gue udah kategori ini tonalitasnya warm ya guys ya. Warm, ini pasti warm. Warm bass head. Oke, untuk bassnya ini bisa gue kasih urutan dari 1 sampai 10. Gue bisa kasih nilai 9. Bagus, bertekstur, gak butak, dan gak tipis. Ini enak. Ini enak terus. Ini untuk, walaupun gue bukan pecinta bass head banget, tapi bass ini dapat gue nikmatin guys ya. Ini dapat gue nikmatin, nggak bikin gue rada pusing ya guys ya. Ini untuk gue sendiri ya. Tapi untuk bagian high ini rada buntung. Ini udah high berapa kali, ini high-nya emang rada buntung guys. Rada buntung, jadi untuk high-nya bisa gue kasih skor nilai ya 6,5 per 10 guys ya. Buntung banget ini, buntung. Nggak bisa dibilang smooth, tapi dia buntung emangnya. Stagingnya juga dia nggak terlalu lebar, kesan agak biasa aja, agak nggak terlalu sempit ya, tapi agak biasa aja. Untuk suara cowoknya ini, kalau misalnya lo denger suara cowok, timbrenya dia punya, atau warna suaranya si cowok ini tuh bener enak, malah kayak natural ya. Untuk bagian timbre suara cowoknya ini lebih oke menurut gua. Nyaman, dalam ya kan, kayak lu dengerin dia memang si cowoknya itu berjakun ya. Ya ini kayaknya kayak lu dengerin suara cowok yang berjakun lah intinya, jadi seperti itu, lebih dalam tapi nggak dalam banget gitu, tapi kesannya kayak natural ya. Untuk suara cowoknya ini gue suka banget. Malah untuk suara cewek ini jadi karena natural, dia rada sedikit ke bawah. Suara cewek bisa gini nih ya kan, dia sedikit ke bawah ya. Dan untuk bagian midnya ini bisa gue kasih skor ya 7,5 dari per 10. Dan coba kita langsung dengerin tuh bagian teknisnya guys ya. Wih gila, ini yang gue kagetin lo, bagian low-nya ini tuh surprisingly mata kesulitan. Gue suka banget dia bisa ngejar. Untuk bagian ini dia bisa ngejar banyak ya guys ya. Tempo low atau drum, kick drum segala macam itu bisa ngejar terus gitu, nggak keteteran. Gue suka nih emang sama si TZ4 untuk bagian low-nya. Untuk bagian mid-nya, untuk suara cewek gue kurang suka, tapi untuk bagian cowok is okay. High-nya ini rada buntung, gue juga kurang suka. Untuk stagingnya juga dia, gue bilang nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit, standar. Untuk teknisnya, gue bilang sih gue masih bisa cukup oke, gue bisa nikmatin, gue masih bisa kayak terbawa dari si suara si IM-nya ini. Pemisahan lagunya juga menurut gue nggak gimana banget ya, nggak bisa dibilang rapih ya, tapi terkesan cukup aja. Dan juga separasi juga cukup oke, standar ya menurut gue. Dan untuk bagian teknikal separasi dan juga yang gue bilang tadi, itu bisa gue kasih skor nilai
7,5/10 saja guys ya. Untuk si Leisure DZ4 ini itu dihargai dengan harga Rp1.450.000 saja guys. Ya menurut gua dia memberikan kesannya menurut gua cakep, oke, gak lebay, dan ini enak buat bass head. Walaupun gua bukan pecinta bass head, tapi bassnya ini bisa gua nikmatin guys. Ya ini bisa jadi referensi IM untuk kalian yang memang mau mulai jadi bass head. Ini bisa langsung gue rekomendasikan guys, gak usah banyak tanya, lo langsung aja guys check out ini udah. Ini kalau buat bass head ya, tapi kalau untuk bagiannya agak treble atau bagiannya vokalan, gue nggak rekomendasikan ini. Mungkin ada lagi beberapa IM, tapi kalau untuk bass head ini bisa langsung gue rekomendasikan. Dan memang ya, dia ini bukan main-main, dia memakai namanya 3 dynamic driver guys ya, jadi 3 dynamic driver dan 1 pasif radiator. Jadi ya bagus. Gue kira semakin banyak dynamic driver tuh semakin berat, semakin butek ikannya. Ternyata enggak guys. Ini contohnya kayak Leisure DZ4 ini. Dia pakai triple 6mm titanium dome dynamic driver dan 6mm pasif radiator, tapi memberikan kesan yang menurut gua cakep. Oke lah menurut gua. Ini bisa langsung gue rekomendasikan dan ini bisa gue nikmatin guys ya, walaupun gue bukan pecinta bass head, tapi bass ini lebih bisa gue nikmatin. Lo kalau penasaran langsung aja coba di toko-toko terdekat lo, atau langsung beli aja guys, itu terserah kalian ya guys ya. Dan ya itu aja mengenai unboxing and first impression mengenai Leisure DZ4 ini. So kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and thank you for the sound dignity untuk membincangkan barangnya guys ya. Thank you banget and see you next time, bye bye.